Oke, thank you. Ya, isunya akhir-akhir ini berat-berat ya. Nggak ada yang bisa buat bercandaan. Nah, sekarang baru ada nih isu yang bisa buat kita guyonan bercandaan nih. Nah, ceritanya terjadi di NTT. Yaitu kalau ada gubernur nggak paham kultur anak sekolah zaman sekarang, bikin aturan seenak udelnya jadi. Ya, anak SMA disuruh pagi-pagi buta berangkat ke sekolah. Karena sekolah bakal dimulai jam 5 pagi. Beta duga NTT punya gubernur ini bikin aturan lebe-lebe begitu. Lebe-lebe itu lebay maksudnya. Ya, sebenarnya ada masalah apa dengan gubernur NTT dari Nasdem ini ya? Dia yang nggak banyak kerjaan, tapi anak sekolah yang disuruh buru-buru tidur jam 10 malam. Supaya jam 4 pagi, itu sudah bangun dan siap berangkat ke sekolah. Masuk normal jam 7 pagi aja, kami yang di Jakarta ini perang dulu sama anak-anak kalau misalnya mereka harus berangkat sekolah pagi-pagi. Apalagi berangkat jam 4 pagi. Itu di Jakarta loh. Jarak sekolah dari rumah tuh cuma sepelemparan kolor lah. Jaraknya dekat. Meski macetnya 1 jam ya. Nah, kekhawatiran para orang tua di seluruh Indonesia itu ya, kalau misalnya jam 4 pagi anak-anak tuh harus sudah menuju sekolah, itu adalah apakah akses jalan sudah bagus? Apakah angkutan umum sudah aman, nyaman, dan mudah didapat? Lalu apakah di pagi buta, jalanan tuh sudah bebas dari misalnya begal, copet, jambret, rampok, pemerkosa, penculik? Apakah bubur ayam jam 4 pagi juga sudah buka? Nah, lalu kalau di NTT, apakah sudah memungkinkan anak-anak sekolah jam 4 pagi harus sudah keluar rumah itu apa memungkinkan? Benerin dulu tuh misalnya jalannya, bagusin dulu aksesnya, bikin aman dulu seluruh wilayah, wahai gubernur. Baru kau suruh anak-anak bangun pagi, atau minimal contohin dulu lah, gubernur NTT ini tiap pagi jam 4 itu keliling wilayahnya, sambil tidur di mobil tapi. Dan ternyata aturan ini sudah mulai berjalan sejak Senin kemarin. Kan ini konyol. Karena yang jam 4 pagi udah bangun, itu bukan cuma murid sekolah kan pada akhirnya kan. Tapi juga keluarganya, gurunya, penjaga sekolah, supir angkot, ojek online, tukang bubur kelor. Ya ada kan tukang bubur kelor di NTT. Nah, pendek kata, aturan gubernur NTT ini bikin ribet. Karena belum pernah diuji coba. Lalu manfaatnya juga apa gitu. Aduh, katanya ini untuk melatih disiplin, meningkatkan etos kerja dan mutu pendidikan. Apa nggak sebaliknya? Anak-anak jadi trauma sekolah. Apakah ada korelasi antara masuk jam 5 pagi dengan meningkatkan etos kerja dan mutu pendidikan? Emang ada itu? Hubungannya emang ada? Karena harus bangun jam 4 pagi, pasti banyak yang takut kesiangan, akhirnya begadang. Dan karena terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Apakah Bapak Gubernur senang kalau anak-anak SMA di NTT, kantong matanya tuh sudah hitam-hitam karena kurang darah? Ya, penerapan jam pelajaran mulai dari jam 5, jam 5-nya waktu Indonesia Tengah ya, di NTT itu memang sudah memasuki hari kedua kemarin itu. Dan kabarnya masih banyak siswa yang terlambat karena masih beradaptasi dengan jam belajar baru, meski antusiasme para siswa tuh mulai terlihat. Ya iyalah, siapa yang mentalnya siap jam 5 pagi harus ngerjain aljabar, geometri, dan trigonometri? Siapa yang jam 5 pagi siap sarapan integral, statistik, sampai rumus kimia? Murid mana yang siap jam 5 pagi upacara bendera, mengheningkan cipta, sampai mendengar sambutan pembina upacara pasukan diistirahatkan? Lalu guru mana yang bisa siap pagi-pagi buta sudah memeriksa rambut dan kuku muridnya yang masih bau bantal? Guru mana yang siap jam 5 pagi menghukum muridnya dijemur di lapangan? Kan mataharinya belum ada. Lalu guru BP mana yang jam 5 pagi sudah panggil murid nakal karena nginep di sekolah tanpa izin? Ya pasti banyak yang nginep. Daripada kalau telat, nggak bisa buka gerbang. Ya, lalu kepala sekolah mana
yang jam 4 pagi sudah ngantor dan sudah rapat dengan guru. Lalu apakah tidak dibayangkan kalau sekolah masuk jam 5 pagi, lalu ketika jam pertama ternyata kosong alias nggak ada guru. Lalu mereka mau main kemana anak-anak ini? Mall kan belum buka. Masa anak sekolah bolosnya ke tempat pelelangan ikan? Nah, update terkini adalah katanya pada hari kedua sekolah masuk, habis subuh ini, SMA Negeri 6 Kupang, itu yang datang tepat waktu itu kira-kira separuh aja nggak nyampe. Dan saya meyakini, separuh murid yang tepat waktu itu perjuangannya pasti nggak mudah. Mereka harus merelakan mandi kedinginan, sarapan nggak sempat diangetin. Dan mungkin ketika mereka naik angkot, nggak turun-turun dari angkot. Karena beberapa kali itu kelewatan sekolahnya, karena ketiduran. Begitu bangun, ya udah terminal. Naik lagi, naik ke goyang-goyang, ngantuk, tidur lagi. Tahu-tahu kelewat lagi sekolahnya, udah sampai depan rumah lagi. Begitu aja, sampai siang. Nah, menurut Kepala Sekolah SMA 6 Kupang, namanya Pak Hendrikus, dia bilang bahwa kebijakan jam pelajaran masuk jam 5 pagi adalah kesanggupan semua pengurus sekolah saat berdialog bersama Gubernur NTT bersama pejabat dinas. Luar biasa ya. Nah, menurut si Pak Hendrikus ini, sekolah telah memberikan sosialisasi perubahan jam pelajaran tersebut kepada para siswa dan orang tua siswa. Pak Hendrikus juga menambahkan hingga saat ini belum ada komplain, baik dari orang tua maupun dari siswa sendiri. Ya jelas aja. Jelas aja belum sempat komplain, Pak. Mereka ngantuk. Orang ngantuk mana bisa komplain. Melek aja susah. Nah, kabarnya ya menurut kepala sekolah ini memang ada sebagian orang tua siswa tuh yang sempat protes lah. Tapi memang kebanyakan dari mereka tuh malah memuji dan sangat mendukung perubahan jam belajar itu. Lah, itu mah namanya satir, Pak. Itu namanya kritik dengan cara satir. Mungkin orang tuanya bilang gini, waktu ditanya, gimana? Enak kan? Jam 5 pagi udah ada di sekolah? Mungkin orang tuanya bilang, enak, Pak. Enak? Lu aja sama nenek lu yang sekolah. Nah, yang menarik adalah ketika Forum Serikat Guru. Nih, Forum Serikat Gurunya. Kalau tadi kan orang tua nih. Forum Serikat Guru Indonesia itu juga memprotes. Kalau tadi itu orang tuanya, sekarang malah Persatuan Gurunya nih yang protes ya. Nah, Serikat Guru ini mengumpulkan pendapat sejumlah guru dan orang tua terkait kebijakan masuk sekolah jam 5 di Nusa Tenggara Timur ini. Mereka tuh mencatat bahwa orang tua yang tidak setuju dengan kebijakan ini karena faktor keamanan anak saat menuju sekolah, transportasi yang sulit pada pagi hari. Ya iya, seperti yang saya bilang tadi. Susah lah ya kan. Gila lu jam 5 pagi. Berarti kan berangkatnya jam 4 kan. Jam 4 pagi. Malah sebelum subuh kalau di Jakarta itu. Apalagi nanti kalau pas puasa, sekolah pagi. Masa habis sahur ngerjain matematika, siapa yang kuat? Nah, lalu juga soal kesiapan orang tua di rumah. Baik dalam menyediakan sarapan dan lainnya. Lalu kesehatan anak dan kemampuan belajar apabila anak itu nggak cukup tidur. Iya, kalau dalam ngantuk siapa yang mau belajar, Pak? Ya, tapi emang gubernurnya ini aneh-aneh ya dari Nasdem ini ya. Dan ini bisa bikin anak berpotensi terganggu dua hal, yaitu kesehatan tubuh dan pertumbuhan otak dapat terpengaruh. Itu yang ngomong Serikat Guru loh. Dan memang, studi membuktikan anak-anak yang kurang jam tidurnya itu cenderung memiliki mood yang tidak stabil. Mudah marah, sulit konsentrasi. Nah, ketika melakukan sesuatu dan mengalami penurunan kemampuan belajar ketika di sekolah, itu ngedrop lah istilahnya. Kemampuannya akan turun karena ngantuk. Nah, loh, sepertinya memang Gubernur NTT ini lagi ikutan Anies ya. Mengusung perubahan. Kan satu partai ya. Ya bagus sih. Kalau mau merubah yang jelek jadi yang bagus, itu bagus. Misalnya sekolah jelek jadi bagus. Jalan jelek jadi mulus, jadi bagus juga. Kualitas pendidikan jelek jadi bagus. Kalau bisa merubahnya, ya bagus. Bukan merubah jumlah jam tidur anak dari minimal 8 jam jadi cuma 6 jam. Bapak senang murid-murid sekolah itu jadi pules di kelas. Nah, terakhir saya ke Kupang dulu itu masih ada loh sekolah-sekolah yang bangunannya itu nggak layak. Atapnya terbuat dari daun ilalang. Masih terlalu banyak ketertinggalan yang harus dibenahi. Tapi kenapa ya? Kenapa pemimpin daerahnya ada kesan arogan? Mikirin dirinya sendiri. Banyak protes dari masyarakat terkait kebijakan ini loh ya. Ini aneh. Dan satu lagi ya.